Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramia Delia dengan NIM 0104222275, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas Manajemen Dakwah B, dengan mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muhi LCMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kampanye dakwah digital. Pertama-tama kita harus tahu nih definisi kampanye dakwah itu apa. Jadi saya akan menjelaskannya. Definisi manajemen kampanye dakwah digital adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya dakwah yang dilakukan melalui platform digital. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, meningkatkan pemahaman agama, dan menginspirasi tindakan positif dalam masyarakat. Beberapa elemen utama dalam manajemen kampanye dakwah digital itu seperti perencanaan. Di dalam perencanaan itu kita menetapkan tujuan kampanye yang jelas dan spesifik. Terus kita mengidentifikasi audiens target yang tepat, serta mengembangkan pesan dakwah yang relevan dan menarik. Memilih platform digital yang sesuai seperti media sosial, website, aplikasi mobil, dan lain-lain. Kedua, pembuatan konten. Di dalam pembuatan konten, kita harus membuat berbagai jenis konten dakwah seperti video ceramah, artikel, dan podcast. Kedua, menyusun jadwal konten yang memastikan konsistensi dan keterlibatan audiens. Ketiga, pelaksanaan. Di dalam itu mendistribusikan konten melalui platform digital yang dipilih. Terus berinteraksi dengan audiens melalui komentar, live streaming, dan sesi tanya jawab. Serta menggunakan strategi pemasaran digital seperti SEO atau iklan berbayar, dan berkolaborasi dengan influencer. Berikutnya saya akan menjelaskan strategi kampanye digital dakwah. Strategi kampanye digital dakwah melibatkan serangkaian langkah terencana untuk menyampaikan pesan keagamaan secara efektif melalui media digital. Beberapa strategi yang dapat kita gunakan itu seperti menentukan tujuan yang jelas, menetapkan tujuan spesifik seperti meningkatkan pemahaman agama, menginspirasi tindakan positif, atau menarik lebih banyak pengikut. Kedua, identifikasi audiens target. Di dalam itu meliputi mengetahui demografi, minat, dan kebiasaan audiens yang dituju, seperti remaja, pelajar, atau komunitas tertentu. Ketiga, pengembangan pesan utama. Merumuskan pesan yang jelas dan menarik serta sesuai dengan nilai-nilai Islam, atau pesan harus mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hadis yang terkait di dalamnya itu hadis niat dan ikhlas. Telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrihi ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratun ilallahi wa rasulihi. Yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kampanye dakwah digital, niat yang ikhlas untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam sangat penting. Di sini saya akan memberikan contoh manajemen kampanye dakwah digital itu seperti video YouTube dengan judul Pentingnya Niat dalam Setiap Amal. Mendeskripsikan, mari kita belajar tentang
pentingnya niat dalam setiap amal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Video ini akan menjelaskan bagaimana niat yang ikhlas dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Di dalam konten itu diperjelaskan mendalam dengan contoh-contoh praktis. Nah, jadi seperti itulah beberapa penjelasan saya mengenai manajemen kampanye dakwah digital. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan beberapa soal mengenai penjelasan yang sudah saya berikan. Jadi, untuk teman-teman silahkan menjawab di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.